Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldi, NIM 5041851 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance. Apa itu Good Corporate Governance? Good Corporate Governance adalah suatu rangkaian proses berisi kebijakan, aturan, kebiasaan yang mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Rangkaian ini melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder, pemegang saham, komisaris, direksi, dan jajaran lainnya, dan untuk tujuan pencapaian dan peningkatan nilai perusahaan. Good Corporate Governance dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Dan ini juga diarahkan untuk stabilitas dan pertumbuhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Ada 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu yang pertama, transparansi atau transparan. Inilah salah satu konsep yang sangat vital dan penting. Konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan menyediakan informasi terbuka, jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan dianggap penting oleh stakeholder. Dan selanjutnya, yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dan memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada stakeholder, dan juga menjelaskan segala pertanyaan yang diajukan oleh stakeholder terhadap hasil pencapaian perusahaan. Ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Konsep ini menuntut perusahaan untuk patuh terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, seperti masalah pajak, kesehatan, dan keselamatan kerja, hubungan industrial, menjaga lingkungan agar tetap produktif, dan lainnya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap stakeholder internal saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada stakeholder eksternal. Dan keempat, independensi atau kemandirian. Konsep ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian, dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai atau values agar bisa menciptakan daya saing. Dan kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka pemenuhan hak-hak stakeholder yang sesuai dengan peraturan per-UU yang berlaku. Prinsip kesetaraan ini diharapkan bisa mendorong perusahaan memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan. Dan selanjutnya, manfaat corporate governance. 1. Meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. 2. Neraca keuangan perusahaan menjadi lebih baik. 3. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. 4. Mencegah munculnya korupsi dan nepotisme. Dan 5. Meningkatkan nilai perusahaan. Baiklah, itulah pemaparan saya mengenai Good Corporate Governance. Jika terjadi terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.